Di Jepang, ada sebuah budaya, atau mungkin lebih tepat disebut sebagai sebuah fenomena yang dinamakan hikikomori. Hikikomori ini adalah julukan bagi orang-orang yang antisosial atau mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Meskipun belum dapat dikategorikan sebagai sebuah gangguan mental, namun fenomena hikikomori ini ternyata sudah semakin lazim dijumpai di negara Jepang. Bahkan, setidaknya ada 1,5 juta warga negara Jepang yang telah menarik diri dari kehidupan sosial. Salah satunya adalah Ryuichi Iwasaki, seorang pria paruh baya yang sudah berusia 51 tahun. Ryuichi lahir pada bulan Desember di tahun 1967 di sebuah kota bernama Kawasaki yang terletak di sisi selatan, tidak jauh dari kota Tokyo. Kedua orang tuanya telah bercerai sejak Ryuichi masih berusia balita, dan sejak saat itu dia pun sudah tidak pernah lagi bertemu dengan sang ibu. Awalnya Ryuichi tinggal berdua bersama dengan ayahnya, namun karena kondisi ekonomi mereka yang semakin memburuk, Ryuichi pun terpaksa harus menumpang di rumah kakek dan neneknya. Namun tidak hanya Ryuichi, ternyata paman, bibi, dan sepupunya juga ikut menumpang di rumah tersebut, sehingga Ryuichi pun mengalami sedikit kesulitan untuk beradaptasi dengan keluarga barunya itu. Dan hal itu pun ternyata berdampak besar kepada karakter dan juga kepribadian Ryuichi yang semakin tertutup. Dia kesulitan untuk bergaul dengan anak-anak seusianya. Bahkan teman-teman di sekolahnya juga sering mengolok-olok sifat pendiam dari Ryuichi yang seringkali berujung kepada pembulian. Setelah lulus dari SMA, Ryuichi menjalani kehidupan yang terbilang cukup normal. Dia sempat menjalani berbagai macam pekerjaan, dimulai dari buruh pabrik hingga menjadi penjaga toko. Pada tahun 1990, Ryuichi yang saat itu berusia 23 tahun ditinggal pergi oleh sang kakek dan nenek yang meninggal secara mendadak. Pada saat yang bersamaan, sepupunya yang juga tinggal di rumah itu memutuskan untuk pergi merantau ke kota Tokyo, sehingga hanya tinggal tersisa 3 orang yang masih menetap di rumah tersebut, yaitu Ryuichi, pamannya, dan juga bibinya. Waktu pun terus berlalu, hingga tanpa terasa, Ryuichi telah memasuki usia 40 tahun, dan seiring dengan bertambahnya usia, ternyata kepribadian Ryuichi juga menjadi semakin tertutup lagi. Setelah pulang bekerja, Ryuichi akan langsung masuk dan mengunci pintu kamarnya tanpa berkomunikasi dengan paman maupun bibinya. Di usia 43 tahun, Ryuichi kehilangan pekerjaan yang sekaligus adalah satu-satunya sumber pemasukannya. Namun mengingat dia tinggal di rumah mendiang kakeknya secara gratis tanpa perlu membayar sewa, selain itu biaya kebutuhan rumah tangga juga sepenuhnya ditanggung oleh sang paman, sehingga Ryuichi pun tidak berniat untuk mencari pekerjaan lagi. Di saat paman dan bibinya pergi bekerja, Ryuichi malah sibuk mengurung diri di dalam kamarnya sambil bermain video game ataupun sekedar membaca manga tanpa pernah sekalipun keluar untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Makanan selalu tersedia di atas meja makan, dan semua pakaian Ryuichi juga selalu dicuci oleh sang bibi. Hal tersebut selalu berulang-ulang selama bertahun-tahun, hingga akhirnya paman dan bibinya mulai merasa keberatan dengan kelakuan Ryuichi yang sudah berusia 43 tahun, namun tidak berkontribusi apapun di dalam rumah tersebut. Singkat cerita, sang paman dan juga bibinya yang sudah berusia uzur pun tidak sanggup lagi untuk bekerja dan meminta tolong kepada Ryuichi untuk memasak makanan dan juga mencuci pakaiannya sendiri. Dengan berat hati, Ryuichi pun saat itu terpaksa harus mengurus dirinya sendiri. Namun keadaan berubah dengan sangat cepat. Sang paman dan juga bibinya yang sudah berusia sepuh tidak lagi sanggup untuk mengurus diri mereka sendiri, sehingga mereka pun meminta bantuan kepada pusat kesejahteraan di kota tersebut untuk melakukan kunjungan perawatan kepada mereka berdua. Namun karena melihat Ryuichi yang tinggal bersama dengan mereka di rumah tersebut, sang paman dan juga bibinya malah disarankan untuk berbicara kepada Ryuichi agar dia bersedia untuk mengurus mereka berdua. Pada bulan Januari di tahun 2019, sang paman saat itu menempelkan sebuah kertas berisi pesan di pintu kamar Ryuichi. Karena memang begitulah selama ini cara mereka untuk berkomunikasi dengan Ryuichi yang selalu mengurung diri di dalam kamarnya. Di dalam kertas tersebut, tertulis permintaan dari paman dan bibinya agar Ryuichi bersedia untuk membalas budi mereka selama ini dan membantu merawat mereka di hari tuanya ini. Namun saat itu dia tidak menerima pesan tersebut dengan baik, sehingga Ryuichi yang merasa tersinggung pun segera keluar dari kamarnya untuk segera melabrak mereka berdua. Ryuichi berteriak sambil berkata, "Aku mencuci pakaianku sendiri, aku memasak makananku sendiri, dan aku mengurus diriku sendiri. Apa maksud kalian untuk membalas budi?"
Ryuichi yang saat itu sudah berusia 51 tahun pun tidak terima dengan perkataan sang paman yang menganggap bahwa dirinya selama ini tidak pernah berkontribusi di dalam rumah tersebut. Karena baginya, rumah ini bukanlah rumah milik pamannya, melainkan rumah milik mendiang kakeknya, sehingga mereka berdua dianggap tidak berhak untuk mengatur-ngatur hidupnya. Singkat cerita, pada tanggal 28 Mei di tahun 2019, tepatnya pada sekitar jam 7 pagi, Ryuichi melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaannya. Dia bangun lebih awal dan keluar dari rumah untuk yang pertama kalinya. Di sepanjang jalan, Ryuichi menyapa para tetangga yang bahkan tidak mengenalinya. Dia berjalan menuju ke arah stasiun kereta Noborito yang saat itu sedang dipenuhi oleh anak-anak lokal yang sedang berangkat menuju ke sekolah. Pada sekitar jam 7.40 pagi, segerombolan anak SD terlihat sedang berbaris rapi menunggu kedatangan sebuah bus yang akan mengantarkan mereka ke sebuah sekolah yang bernama Karita Elementary School, di mana Ryuichi adalah salah satu alumni dari sekolah tersebut berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan Ryuichi saat itu datang ke stasiun tersebut bukan untuk ikut mengantri bus, melainkan untuk melakukan sebuah hal yang sangat mengerikan. Ryuichi mengeluarkan sebuah pisau dari balik jaketnya dan mulai menyerang kerumunan anak SD tersebut, dimulai dari baris yang paling belakang hingga ke baris terdepan, termasuk menyerang beberapa orang tua murid. Dan ketika bus mereka tiba di lokasi tersebut, sang sopir saat itu merasa sangat syok ketika menyaksikan pemandangan horor yang terjadi tepat di depan matanya. Dia tidak mampu untuk melakukan apa-apa dan hanya terdiam ketika menyaksikan Ryuichi yang berjalan pergi meninggalkan kerumunan tersebut. Di mana setelah berjalan sejauh kurang lebih 10 meter, Ryuichi pun mengakhiri hidupnya sendiri dengan pisau yang sama dan tergeletak di samping jalan raya. Dalam penyerangan selama kurang dari 1 menit tersebut, Ryuichi telah melukai total sebanyak 19 orang, di mana 17 diantaranya adalah pelajar sekolah dasar. Dan ketika ambulans tiba di sana, 2 orang korban pun dinyatakan telah meninggal di lokasi kejadian, yaitu seorang pria yang berusia 39 tahun dan seorang anak kelas 6 SD. Total ada sebanyak 11 ambulans yang dikerahkan untuk mengevakuasi 17 korban lain yang mengalami luka-luka, di mana ada 4 orang yang saat itu sedang berada dalam kondisi kritis. Polisi saat itu tidak bisa menyimpulkan motif ataupun penyebab kenapa Ryuichi nekat melakukan hal semengerikan itu. Mereka hanya bisa berasumsi bahwa Ryuichi mungkin mengalami depresi dan putus asa terhadap kondisinya, sehingga dia ingin melampiaskan rasa amarah dan juga kebenciannya terhadap dunia. Kejadian ini juga dikait-kaitkan dengan perilaku hikikomori dari Ryuichi yang dianggap sebagai akar masalah ataupun pemicu dari aksi nekatnya. Namun, mengingat hikikomori sudah begitu lazim di negara Jepang, di mana mereka bahkan memiliki sebuah website resmi untuk para komunitas hikikomori, dan sang ketua dari komunitas tersebut pun sudah mengeluarkan sebuah pernyataan resmi agar kejadian ini tidak perlu dikait-kaitkan dengan lifestyle mereka. Dan jangan ada provokasi dari media-media seakan-akan mereka semua berpotensi untuk melakukan tindakan kriminal. 1 minggu setelah kejadian yang menghebohkan negara Jepang tersebut, seorang pria berusia 76 tahun bernama Hideaki Kumajawa saat itu sedang menonton siaran televisi yang sedang menayangkan berita tentang kejadian mengerikan tersebut. Hideaki bukanlah seorang warga negara Jepang biasa. Dia adalah seorang mantan pejabat tinggi, di mana dia pernah menjabat sebagai diplomat utusan Jepang untuk Republik Ceko. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai wakil menteri untuk urusan agrikultur, kehutanan, dan perikanan. Jadi, ketika menonton siaran berita tersebut, kejadian itu mengingatkan Hideaki kepada putranya, Eiichiro, yang sudah berusia 44 tahun, yang juga berperilaku hikikomori. Karena belum lama ini, Eiichiro juga baru saja kehilangan pekerjaannya dan memutuskan untuk pindah dan kembali tinggal di rumah orang tuanya, yaitu Hideaki. Dan sama seperti sosok Ryuichi, Eiichiro yang sudah berusia 44 tahun juga adalah seorang antisosial yang belum berkeluarga. Namun meskipun begitu, masa kecil Eiichiro terbilang sangat berbeda jauh dengan Ryuichi yang broken home dan serba kekurangan. Eiichiro terlahir di keluarga yang serba berkecukupan karena ayahnya adalah seorang pejabat tinggi, jadi dia mendapatkan pendidikan dan juga fasilitas yang terbaik dari ayahnya. Namun obsesi dan juga kecanduannya terhadap anime dan juga video game telah mengubah jati dirinya. Eiichiro menghabiskan seluruh waktunya dengan bermain video game dan mengurung diri di dalam kamarnya, yang mana hal itu lambat laun mengubah kepribadiannya menjadi sangat tertutup. Selain itu, Eiichiro juga mengalami perubahan perilaku, di mana dia menjadi sangat agresif dan sering memukul ibunya sendiri apabila dia dilarang untuk bermain game. Ketika memasuki usia remaja, Hideaki alias sang ayah mencurigai bahwa Eiichiro sepertinya memiliki tanda-tanda dari autisme.
Dan hal itu pun diperkuat oleh dokter yang mendiagnosis bahwa Eiichiro terdeteksi memiliki gejala-gejala dari autisme, yang mana hal itu sedikit banyak akan mempengaruhi kemampuan Eiichiro untuk bersosialisasi dengan lingkungan, sekaligus sebagai penyebab dari tingkah agresifnya. Memasuki usia dewasa, Eiichiro menolak arahan sang ibu untuk mengikuti jejak ayahnya dan lebih memilih untuk mengikuti minat dan passionnya sendiri dalam mencari pekerjaan di industri manga dan anime. Eiichiro pun lalu dikuliahkan di sebuah akademi animasi yang bernama Yoyogi Animation Academy, di mana Eiichiro kemudian lulus dengan gelar di bidang computer graphic. Beberapa tahun kemudian, setelah menjajal karir di dunia animasi, ternyata dunia kerja profesional tidaklah semudah seperti apa yang dia bayangkan, sehingga Eiichiro pun gagal dan tidak berhasil mendapatkan pekerjaan apapun. Alhasil sang ayah pun menggunakan koneksinya untuk memberikan Eiichiro pekerjaan di sebuah rumah sakit. Selain itu, sang ibu juga memberikan sebuah apartemen agar Eiichiro bisa tinggal dengan nyaman di sana. Namun bukannya memanfaatkan kesempatan dengan baik, Eiichiro malah kehilangan motivasi dan kembali kepada kebiasaan lamanya. Selama bertahun-tahun, Eiichiro menghabiskan seluruh waktunya untuk bermain game online yang bernama Dragon Quest, di mana di dalam akun Twitternya, Eiichiro dengan bangga menuliskan bahwa dia sudah bermain game Dragon Quest setiap hari sejak hari pertama game itu dirilis pada 7 tahun silam. Singkat cerita, akibat kecanduannya dalam bermain video game, Eiichiro pun terpaksa harus diberhentikan dari pekerjaannya di rumah sakit. Sehingga pada bulan Mei di tahun 2019, Eiichiro yang sudah berusia 44 tahun pun terpaksa harus kembali pulang untuk tinggal di rumah orang tuanya karena dia sudah tidak memiliki uang sama sekali. Selama tinggal di rumah orang tuanya, Eiichiro sempat mengalami depresi dan sering meluapkan kekesalannya dengan melakukan kekerasan kepada kedua orang tuanya yang saat itu merasa sedikit khawatir dengan keselamatan mereka. Khususnya Hideaki alias sang ayah yang mulai merasa was-was mengingat kejadian hikikomori yang sebelumnya telah menghebohkan Jepang. Di momen itulah, Hideaki lalu membuat sebuah keputusan besar bahwa dia harus menghabisi putranya sendiri. Alasannya adalah karena dia mulai melihat sosok Ryuichi di dalam diri anaknya. Dan dia sangat yakin kalau apabila Ryuichi mampu melakukan tindakan yang semengerikan itu, maka Eiichiro yang memiliki masalah mental, cepat atau lambat juga pasti akan meledak dan memakan banyak korban jiwa. Pada tanggal 1 Juni 2019, hari itu berlangsung normal seperti hari-hari biasanya. Eiichiro sedang asik bermain game Dragon Quest Online di dalam kamarnya, sedangkan ibunya sedang pergi keluar untuk bekerja. Di tengah-tengah permainan, tiba-tiba terdengar suara berisik dari arah luar yang ternyata berasal dari sekelompok remaja yang sedang mengikuti event olahraga lokal. Karena merasa sangat terganggu dengan suara berisik tersebut, Eiichiro yang merasa tidak senang pun berteriak memanggil ayahnya, Hideaki, yang sedang beristirahat untuk meluapkan kemarahannya. Di tengah-tengah perdebatan mereka, Eiichiro yang saat itu tidak bisa mengendalikan amarahnya sempat mengucapkan bahwa dia sangat ingin menghabisi ayahnya, yang mana hal itu pun langsung memicu kepanikan di dalam diri Hideaki. Karena merasa keselamatannya sedang terancam, saat itu Hideaki pun segera berlari menuju ke arah dapur dan mengambil sebuah pisau untuk menyerang putranya berulang kali di bagian dada dan leher hingga mencapai 30 luka tusukan. Setelah memastikan bahwa putranya tersebut sudah meninggal, pada sekitar jam 3.30 sore, Hideaki pun menghubungi polisi untuk melaporkan perbuatannya itu. Dan ketika disidang di pengadilan, Hideaki menolak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya itu dan mengatakan kalau itu adalah sebuah tindakan pembelaan diri karena menurutnya Eiichiro lah yang terlebih dulu menyerangnya ketika mereka berdua sedang berdebat. Namun saat itu polisi mempertanyakan bagaimana mungkin Hideaki yang diserang terlebih dulu tidak mengalami luka sama sekali. Apalagi melihat kondisi jasad Eiichiro yang mengalami 30 luka tusukan yang terbilang sangat dalam, yang mana hal itu tentu saja bukanlah hasil dari sebuah pembelaan diri. Dan ketika melacak isi komputernya, polisi juga menemukan riwayat pencarian yang isinya itu mencari tahu berapa berat hukuman apabila menghabisi seseorang di negara Jepang. Nah, atas dasar bukti-bukti itulah, polisi lalu meyakini bahwa Hideaki bukanlah melakukan pembelaan diri, melainkan memang sudah sejak awal berniat untuk menghabisi nyawa putranya itu. Dan secara mengejutkan, Hideaki pun akhirnya mengakui bahwa sebenarnya dia melakukan ini demi kebaikan semua orang, karena dia tidak ingin putranya Eiichiro kembali mengulangi tragedi hikikomori. Hideaki juga meminta maaf kepada istrinya dan berkata bahwa putra mereka sudah tidak tertolong lagi dan dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih baik apabila orang-orang seperti Eiichiro menghilang dari muka bumi ini. Pada akhirnya,
Meskipun Hideaki mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah, namun pengadilan mendakwa bahwa dia telah dengan sengaja menghilangkan nyawa putranya sendiri dan menjatuhkan hukuman penjara kepada Hideaki Kumajawa selama 6 tahun saja. Terima kasih telah menonton video hari ini. Cukup petik nilai-nilai positif yang bisa kalian dapatkan dan buang hal-hal negatif dari cerita ini. Apabila kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih banyak dan kita ketemu lagi di video menarik selanjutnya.